Oke, perkenalkan nama saya Mademi Radiani, NRP 521310047 akan menjelaskan secara singkat mengenai proses audit. Nah, jadi outline yang kita akan bahas hari ini adalah yang pertama itu ada prinsip audit TI, yang kedua ada alur dari audit itu sendiri, yang ketiga ada program audit, yang keempat ada lingkup dari audit, sedangkan yang kelima ada perencanaan dari audit TI, yang keenam itu ada identifikasi risiko dan kontrol, yang ketujuh ada jenis-jenis dari risiko, dan yang terakhir ada audit charter. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu mengenai prinsip audit TI. Jadi, prinsip-prinsip yang ada pada proses audit TI itu di sini disebutkan ada 5 poin. Yang pertama itu adalah jadi membangun dan mengimplementasikan strategi audit TI berdasarkan risiko. Nah, yang kedua itu merencanakan audit yang spesifik untuk memastikan sistem bisnis dan TI-nya itu terlindungi dan terkendali. Sedangkan yang ketiga, ada mengatur audit yang sesuai dengan pertama, standar, guidelines, dan procedure audit TI untuk mencapai tujuan audit yang telah direncanakan. Jadi yang dimaksud dengan standar itu adalah persyaratan wajib untuk auditor TI dan pelapornya. Jadi standar itu berisikan tingkat kinerja minimum audit TI yang dapat diterima. Terus harapan manajemen dan pihak lain untuk yang berkepentingan terhadap kinerja dari praktisi audit TI. Selanjutnya ada persyaratan pemegang sertifikat. Nah, sedangkan si guidelines itu merupakan dia itu memberikan pedoman dari penerapan standar tersebut. Nah, yang ketiga itu ada procedure, itu menjelaskan bagaimana mematuhi standar dengan contoh misalkan prosedur pekerjaan audit yang benar. Nah, lanjut yang keempat itu ada mengkomunikasikan isu yang muncul, risiko potensial, dan hasil audit kepada stakeholder terkait atau stakeholder kunci. Nah, yang terakhir itu memberikan saran implementasi manajemen risiko dan praktik pengendaliannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai alur dari audit itu sendiri. Nah, di sini itu ada prinsip proses alur audit TI-nya. Ini gambarnya kurang jelas ya, jadi yang dia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu planning, audit, lalu action. Ini pertama itu ada planning dulu, terus di audit, lalu action. Jadi dalam step planning ini ada yang pertama itu kita men-select, kita pilih topiknya dulu, lalu nanti kita bahas ada topiknya itu ada apa aja. Jadi yang pertama itu ada select dulu, select topik. Yang kedua ada agree standard of best practice. Jadi dia itu merencanakan standar apa yang akan dipakai. Terus yang ketiga itu ada audit program. Ini di sini tuh ada terdapat 2, yaitu audit plan dan audit methodology. Nah, dalam proses audit selanjutnya itu ada pilot dan data collection. Terus selanjutnya ada analysis and reporting, and then make recommendation, itu ada pada tahapan action. Selanjutnya setelah make recommendation ada implement change, dan yang terakhir itu kita akan melakukan re-audit atau audit ulang, seperti itu. Jadi di sini disimpulkan bahwa dalam alur audit itu ada 3. Yang pertama adalah planning itu sendiri, merencanakan. Yang kedua adalah audit, dan yang ketiga adalah memberikan reaksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai program audit.
Jadi di sini itu secara singkat bahwa definisi dari program audit itu merupakan sesuatu yang dijadikan senjata yang dilakukan agar output yang dihasilkan itu sama. Misalkan nih, membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai lingkup dari audit itu sendiri. Jadi ada 2 lingkup atau topik yang tadi ada di alur audit itu, dia membicarakan tentang audit topik. Nah, ini audit topik itu ada 2, yaitu general dan special. Nah, yang general itu merupakan pemeriksaan yang menyeluruh berdasarkan penata kelolaan dan kinerja TI di suatu perusahaan. Maaf, salah. Nah, yang kedua itu ada special. Jadi special ini merupakan pemeriksaan yang terbatas sesuai dengan permintaan. Jadi perbedaan yang terletak di sini adalah lingkupnya. Di sini secara yang general itu secara menyeluruh, sedangkan yang special itu terbatas pemeriksaannya. Oke, lanjut yang selanjutnya kita membicarakan tentang perencanaan audit TI. Nah, pada perencanaan audit TI yang harus ada itu adalah ada 3 poin. Yang pertama, jadi adanya cakupan audit TI yang memenuhi tujuan audit, mematuhi hukum yang berlaku, dan standar audit profesional. Nah, standar audit profesional ini adalah yang dimaksud adalah si audit charter. Nah, yang kedua selanjutnya itu adalah pendekatan audit berbasis risiko. Selanjutnya kita akan bahas nanti lebih lanjut mengenai risiko. Nah, yang terakhir itu ada pengelolaan sumber daya yang diperlukan dengan manajemen proyek yang baik. Jadi sumber daya yang ada itu akan di manajemen berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Jadi manajemen proyeknya itu berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah identifikasi risiko dan kontrol. Terdapat 2 jenis. Jadi yang dimaksud dengan sebelumnya itu ada identifikasi risiko dan kontrol. Yang dimaksud dengan identifikasi risiko dan kontrol itu merupakan penetapan risiko yang terjadi di lingkup audit dengan menganalisis kontrol internal dan kontrol IT yang ada. Jadi 2 poin ini itu dianalisis. Yang pertama itu kontrol internal dan kontrol IT. Oke, kontrol internal itu merupakan prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang diimplementasikan untuk mengurangi risiko tersebut. Sedangkan yang kedua itu adalah kontrol IT, merupakan kontrol internal yang lebih spesifik yang berhubungan dengan proses TI itu sendiri. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari risiko yang kita singgung sebelumnya, kita bahas lebih lanjut di sini. Jadi, jenis-jenis risiko itu ada 4. Yang pertama itu inherent risk. Jadi yang dimaksud dengan inherent risk itu jadi potensial kesalahan yang melekat itu karena tidak adanya kontrol internal. Nah, contohnya misalkan dalam kehidupan sehari-hari atau di perkuliahan kita bisa ambil tidak adanya absensi mahasiswa itu akan menyebabkan banyak mahasiswa yang tidak disiplin, walaupun tingkat absensi itu tidak mencerminkan kualitas dari mahasiswa, namun itu sedikit tidaknya berpengaruh pada tingkat kedisiplinan dari mahasiswa tersebut. Itu yang dimaksud dengan inherent risk. Nah, yang kedua itu ada control risk. Itu masih adanya potensi kesalahan walaupun sudah terdapat kontrol internal di dalamnya. Jadi walaupun sudah terdapat kontrol internal di dalam suatu proses itu atau suatu sistem itu, masih ditemukan adanya potensial kesalahan. Nah, yang ketiga itu ada detection risk. Jadi, adanya potensi kesalahan karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat dideteksi adanya error yang cukup. Jadi, di sini diperlukan adanya deteksi yang lebih mendalam. Dan yang terakhir itu ada audit risk. Jadi, di sini itu namanya saja dari judulnya adalah audit risk. Jadi, adanya kesalahan dalam audit yang nantinya itu menimbulkan suatu risiko. Nah, yang terakhir itu adalah audit charter. Jadi,
Jadi yang tadi saya singgung mengenai audit charter itu, yang pertama itu dalam proses audit. Di situ ada menyinggung tentang audit charter. Kita akan bahas ini apa sih itu audit charter. Jadi dalam audit charter itu digunakan selama proses audit yang berisikan minimal. Jadi yang ada dalam audit charter itu, yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu ada jadi tujuan dari dibuatnya dari audit charter itu. Nah yang kedua itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini berisikan lingkup, sasaran, independensi, penilaian risiko, kebutuhan auditi khusus, dan deliverables. Jadi dapat di deliver atau tidak. Nah, yang kedua itu adalah wewenang. Wewenang ini merupakan hak akses informasi, personil, lokasi, dan sistem yang relevan, batas-batas, personil yang menyetujui bukti kesepakatan. Itu yang dimaksud dengan wewenang. Oke, selanjutnya itu adalah akuntabilitas. Itu merupakan penerimaan laporan, hak auditi, ulasan tentang quality, dan tanggal penyelesaian dari audit charter tersebut. Oke, selanjutnya adalah keterbatasan atau batasan-batasan apa saja yang ada pada audit charter tersebut. Dan yang terakhir adalah persetujuan dari stakeholder terkait. Nah, dapat diperjelas dengan jadi yang 6 poin di atas itu dapat diperjelas dengan informasi-informasi seperti, nah yang pertama itu adalah permintaan perubahan pekerjaan, yang kedua adalah pengiriman laporan, yang ketiga adalah biaya, yang keempat adalah respon untuk komplain auditi, yang kelima adalah kualitas layanan, dan yang terakhir adalah ulasan kerja. 6 poin tersebut itu untuk memperjelas informasi yang dapat dimengerti mengenai audit charter tersebut. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai proses audit TI dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.